Apakah betul ternyata AstraZeneca ini bisa menyebabkan penggumpalan darah? Jawabannya adalah betul. Halo Millennials, kembali lagi di video YouTube kita hari ini bersama saya Dr. Gary. Dan hari ini kita akan cerita sedikit soal penggumpalan darah yang disebabkan oleh vaksin AstraZeneca. Nah, mungkin Millennials sudah tahu kalau AstraZeneca itu adalah vaksin yang diproduksi oleh Inggris. Dan itu sudah ada di Indonesia yang akan nanti digunakan untuk vaksin program dari pemerintah bersamaan dengan vaksin merek Sinovac. Jadi untuk vaksin yang dari pemerintah ada dua merek, Sinovac dan AstraZeneca. Nah, isu yang beredar adalah kalau vaksin AstraZeneca ini sempat diberhentikan oleh banyak sekali negara, baik di Eropa maupun di Asia Tenggara, karena ada isu penggumpalan darah ini. Tapi ternyata sekarang tetap dilanjutin. Apakah betul ternyata AstraZeneca ini bisa menyebabkan penggumpalan darah? Jawabannya adalah betul. Loh, kok kayak gitu? Kalau misalnya betul, bahaya dong dok penyakit ini atau vaksin ini. Yes, kalau misalnya sampai kena penggumpalan darahnya, dan apalagi penggumpalan darah itu bisa sampai ke otak atau penggumpalan darah itu ke paru-paru atau ke tempat lain yang akhirnya menyumbat dan akhirnya bisa membuat sampai ujung-ujungnya meninggal, itu berbahaya. Tapi tentunya bukan berarti semua orang yang divaksin AstraZeneca pasti menderita penggumpalan darah. Jadi sampai sekarang ini vaksin AstraZeneca itu sudah diberikan sampai 190 juta dosis. Dan hingga saat ini yang dilaporkan itu baru ada 182 kasus orang-orang yang divaksin dengan AstraZeneca itu mengalami penggumpalan darah. Jadi kalau kita bikin perbandingan, ini adalah seperti 1:1 juta. Jadi bisa tergolong sebagai kasus super langka. Apakah seperti contohnya vaksin yang lain? Apakah kalau saya divaksin Sinovac pasti aman? Apakah kalau saya divaksin Pfizer, karena Pfizer dibilang itu paling tinggi, antibodinya terbentuk paling bagus. Apakah vaksin-vaksin tersebut itu tidak ada efek sampingnya? Tentu ada. Ada juga yang divaksin merek-merek tertentu bisa aja ada resiko terkena yang namanya anafilaktik. Nah, resiko untuk terkena anafilaktik yaitu kondisi di mana pada saat kita divaksin lalu kita malah jadi terkena alergi yang sangat berat yang akhirnya bisa menyebabkan kita pingsan atau bahkan bisa menimbulkan kita sampai jadi shock atau bahkan sampai meninggal, itu pun ada. Bukan berarti saya nakut-nakutin, tapi setiap tindakan medis, resiko seperti ini selalu ada. Wah, kalau gitu bahaya dong dok selama ini divaksin-vaksin selama ini. Jawabannya tidak. Vaksin yang diberikan sudah aman, tapi resiko seperti ini memang selalu ada. Seberapa besar resikonya? Sama, 1:1 juta. Jadi termasuk kejadian yang super langka. Memang kita tidak bisa memilih. Kita sudah terlahir dengan tubuh seperti ini, kita sudah mempunyai antibodi, reaksi responsnya seperti ini. Tapi memang kondisi-kondisi itu memang perlu diwaspadai. Tapi bukan berarti kita malah jadi antipati terhadap vaksin. Karena tentunya vaksin ini mempunyai efek baik yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan efek buruknya. Ya, jadi kita hanya bisa berharap supaya kita tidak kena. Tapi dengan chance 1:1 juta, ya menurut saya ini resiko yang sangat kecil. Dan kalau millennials nanti misalnya sudah dipanggil untuk mendapatkan vaksin yang dari pemerintah dan ternyata dapatnya AstraZeneca, saran saya tidak perlu khawatir. Karena vaksin AstraZeneca ini sendiri pun baik kok. Dan juga ini memberikan perlindungan yang baik juga. Tapi yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai misalnya nih,
millennials pertamanya dengan merek Sinovac. Lalu yang keduanya, karena millennials, saya mau coba deh pakai merek yang AstraZeneca. Ya sebenarnya sih nggak mungkin bisa terjadi gitu ya. Tapi kalau amit-amit sampai millennials ketemu caranya dan ternyata bisa dapat tuh AstraZeneca dosis kedua, itu tidak boleh. Kalau pertama Sinovac, kedua Sinovac. Pertama AstraZeneca, kedua AstraZeneca. Kenapa? Karena belum ada penelitiannya atau bukti ilmiah kalau kita ganti vaksinnya, dosis pertama dan dosis kedua, itu berbeda vaksinnya, apakah dia akan malah menimbulkan antibodi yang sama seperti yang sudah diberitakan di mana-mana. Oke, jadi tentunya millennials harus ikutin. Awal Sinovac, akhirnya Sinovac. Awalnya AstraZeneca, akhirnya AstraZeneca. Karena AstraZeneca ini sendiri pun, walaupun dibilang di berita itu adalah antibodinya yang terbentuk lebih kecil daripada Sinovac, beberapa penelitian justru bahkan memberitakan kalau kita berikan vaksin AstraZeneca ini dengan jarak interval yang pertama dan yang kedua itu lebih jauh, misalnya antara dosis pertama dengan dosis yang kedua itu lebih dari atau 3 bulan ke atas, ternyata antibodinya tuh bisa lebih baik, bisa sampai 80%. Jadi saran saya adalah jangan ragu kalau misalnya nanti sudah bisa mendapatkan akses untuk mendapatkan vaksin, dan terutama kalau millennials ternyata mendapatkan vaksin AstraZeneca. Kalau millennials punya pertanyaan seputar efek sampingnya mungkin atau tentang AstraZeneca itu sendiri, tolong share di bawah ini supaya kita bisa belajar sama-sama, kita bisa diskusi sama-sama supaya kita bisa terhindar dari hoax-hoax yang ada di mana-mana. Oke, jangan lupa subscribe dan like video ini. Stay safe.